Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Akhwatal iman, hafizakumullah, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Infitar, surat ke-82 di dalam Al-Qur'an setelah At-Takwir, sebelum Al-Mutaffifin. Urutan turunnya juga ke-82, surat yang ke-82 turun kepada Rasulullah SAW. Tapi di urutan turunnya bukan setelah At-Takwir, tapi setelah An-Nazi'at. Dan di urutan turun bukan sebelum Al-Mutaffifin, tetapi sebelum Al-Insyiqaq. Rahimakumullah, ala kulli hal, surat ini adalah surah Makkiyah, turun masih di fase Mekah, dan secara makna banyak kemiripan dengan surah At-Takwir, ya. Kalau surah At-Takwir ayat pertamanya idza syamsu kuwirat, Al-Infitar idza sama'u fatarat. Jadi objek kiamat itu langit, ya, matahari, termasuk bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya ya, ketika terjadi kiamat enggak ada satu lokasi pun yang aman, ya, dimanapun, tidak hanya di muka bumi tapi di seluruh jagat raya. Idza sama'u fatarat, infatarat artinya sama dengan insyaqqat. Idza sama'u insyaqqat artinya hampir sama, tapi kan nggak boleh kita kalau dalam Al-Quran dikit-dikit sinonim nggak boleh begitu, karena kalau sinonim berarti Allah sedang mempermainkan kita, gitu. Tentu ada kekhususan atau perbedaan, walaupun tentunya ada makna kesamaan antara insyiqaq dengan infitar, itu terbelah. Apa nama infitar itu? Infitar mungkin bapak-bapak pernah ngaji, dikasih tema atau baca buku temanya futur ya. Ya. Futur, iftar, ya. Sebenarnya makan pagi aslinya. Tanawul futur, makan pagi. Infitar, itu sama fatarat. Jadi selesai sudah, ya. Futurnya sama, itu futurnya langit, berarti ketika langit tidak lagi berfungsi, terbelah. Kan langit melindungi, langit memproteksi kita sehingga kita bisa hidup enak. Jadi langit terbelah, itu sama'un fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat. Ya, bintang-bintang intithar. Intithar itu as-suqut, berjatuhan, berserakan, ya. Wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Fujirat itu kita pakai bahasa itu hari ini meledak, infijar, tapi dulu arti infijar itu meluap, ya. Jadi ledakan kan menimbulkan, ya, luapan. Tapi ulama terus menafsirkannya, ada yang menyebutnya luapan itu maksudnya tidak ada lagi batas antara air tawar dengan air asin. Jadi meluap, kemudian orang nggak tahu lagi mana yang sungai, mana yang laut, gitu. Ada lagi tafsir yang mengatakan infijar itu artinya ya memang akan ada ledakan dari dasar laut, gitu. Bapak-bapak bisa temukan tafsir ilmiah ini di YouTube banyak sekali, Pak. Cuma mungkin bahasanya pakai bahasa Arab atau Inggris, ya. Jadi idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Ketika kuburan itu muba'thar itu berantakan. Maksudnya berantakan lah, kalau kuburan sekarang kan ya rapih gitu, ya. Di dalamnya jenazahnya, mayatnya. Ya, nanti berantakan, artinya enggak berbentuk. Ya maknanya mayatnya keluar dari kuburannya. Seperti itu. Idzal quburu bu'thirat. Baru kemudian Allah menutup setelah 4 hal tentang kejadian hari kiamat, dengan Allah menutupnya dengan ayat alimat nafsum ma
qaddamat wa akharat. Barulah manusia itu sadar apa yang dulu diprioritaskan, didahulukan, apa yang dulu ditunda-tunda. Nah, rahimakumullah. Jadi pelajarannya itu sebenarnya adanya di kalimat, di ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sejak sekarang saja, sekarang ini kan kita sering menggunakan term prioritas. Ya. Orang berhasil itu biasanya orang yang pintar memprioritaskan, dan memprioritaskan itu nggak gampang karena godaan banyak. Ya, kadang-kadang hal nggak penting jadi prioritas gara-gara kita tergoda. Kadang-kadang hal penting ditunda-tunda gara-gara juga kita tergoda atau malas untuk menunaikan atau mengerjakannya. Nah, rahimakumullah, maka ini pelajaran penting sekali dari surat ini. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dari sekarang ini artinya Allah tidak meminta kita hanya berbuat, tetapi Allah meminta kita untuk berbuat yang prioritas, sesuai dengan skalanya, sesuai dengan timing waktunya. Maka momentum. Ya, kalau waktunya misalnya nikah, nggak nikah, nanti dia malu, tua nggak punya istri atau nggak punya anak dan seterusnya, nikah. Momentumnya bekerja ya bekerja, momentumnya berkeluarga ya bersama keluarga ya keluarga. Jadi semua waktu pasti ada momentumnya, pasti ada yang harus diprioritaskan. Nah, rahimakumullah, maka dalam skala besar secara global sebagai mukmin, sebagai muslim, apa yang harus kita prioritaskan? Yang harus kita prioritaskan itu amalan yang berpahala, jangan sampai terlewatkan gitu, Bapak. Karena kecewanya pasti nanti kan, namanya kecewa datangnya terlambat, kita udah nggak bisa lagi memperbaiki. Jadi jangan sampai berpahala malah diabaikan, walaupun kecil. Yang kita pernah bahas itu, misalnya di sini ketemu teman, Bapak di sini senyum, nyapa duluan, jangan malah komentar negatif, ngeluh kenapa nggak pernah ditegur, nggak pernah disapa. Kan perintah dalam Islamnya ya nyapa aja gitu. Ya, bismillah, assalamualaikum. Cuma kadang saya pun nggak melakukan itu. Kadang sekarang kita malu, Pak. Padahal itu nggak boleh. Ya, padahal kita harusnya nyapa aja, assalamualaikum, ya, apa kabar, atau senyum. Itu masya Allah mulia sekali. Itu kan ringan, mudah, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena Nabi menyebutkan itu masuk dalam kategori idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia dalam hati orang beriman. Ya, jadi rahimakumullah, prioritas jangan sampai terlewat. Pasti banyak sekali Bapak kesempatan kita untuk bisa dapat pahala itu banyak banget dimanapun kapanpun. Karena umat ini kan instruksi dari Allahnya amar ma'ruf. Kenapa Allah nggak pakai kata-kata amar khair? Kenapa Allah nggak menggunakan kata-kata amar tayyib dan yang lainnya? Kan banyak padanan dari kata ma'ruf. Kenapa Allah gunakan ma'ruf? Karena ma'ruf artinya ma'urifa husnuhu, apa yang diketahui baiknya. Jadi kalau kayak di kantor seperti ini, tentunya perspektif Islamnya nggak bisa masuk dalam semua aspek, Bapak. Ada banyak hal yang nggak punya instruksi Islamnya, tapi Bapak yang berkecimpung di sini, profesionalisme di sini pasti tahu, oh, ini baik nih, harusnya begini. Nah, itu dibunyikan, disampaikan. Dan itu berarti memprioritaskan untuk mendapatkan pahala. Kemudian qaddamat wa akharat, dan jangan sampai kita menunda apa yang seharusnya penting. Artinya pasti ada yang harus ditunda, pasti ada yang bisa ditunda. Apa yang kita tunda dulu yang menurut kita baik tapi ternyata nggak ada unsur pahalanya sama sekali, ya sudah. Ya, apalagi kalau itu ternyata buruk dan sia-sia, rahimakumullah. Nah, sedihnya dalam hidup ini, Bapak, kadang-kadang mungkin Bapak dapat share-sharean teman-teman itu. Ya, ini kan kita mau kurban nih bentar lagi. Ya, giliran kadang kita mau olahraga, ya mau menekuni hobi, kan hobinya macam-macam kan, ada yang golf dan sebagainya, tenis. Ya, itu all out. Ya. Tapi giliran kurban enggak all out. Yang kurban ya seadanya aja lah. Kalau bisa transfer aja lah. Kalau bisa nggak kelihatan hewan kurbannya. Kalau bisa saya nggak perlu hadir ke sana. Kalau bisa saya nggak mencicipi dagingnya. Lucu sekali rahimakumullah. Lucu banget. Beliau merasa seolah-olah dirinya baik banget, padahal buruk banget dalam pelaksanaan kurbannya. Loh, kok bisa buruk banget? Karena syariat kurban satu. Nabi perintahnya pilih kurbanmu. Nggak boleh ada cacat. Nggak boleh ada cacat dalam mulut. Nggak boleh lidahnya bermasalah, nggak boleh giginya ada yang tanggal, nggak boleh nafasnya nggak rata, nggak boleh bulunya tidak indah dipandang, nggak boleh ketika berjalan ia terlihat pincang. Lah kok tiba-tiba yakin banget, nggak pernah lihat, udah Anda aja yang pilih. Harusnya lihat kan? Oh, saya berkurban di tempat yang jauh, minta video kan. Saya ingin memastikan kurban saya sehat memenuhi syarat agama. Minimal kan begitu, rahimahullah.
Terus perintah Nabi lagi apa yang sering ditinggalkan oleh banyak orang dan mereka merasa sudah baik banget? Makan daging bagian kurbanmu. Jadi daging kurban kita sendiri kita makan berkah, berpahala besar. Daging kurban kita dimakan orang lain, maka orang lain itu sama persis seperti makan daging yang ia beli di pasar. Gak ada berkahnya sama sekali karena daging aja, makan daging, selesai. Jadi beda makan daging kurban bagi si kurban dengan makan daging kurban bagi orang yang gak berkurban. Nah, rahimakumullah, unik dan anehnya yang berkurban merasa saya udah sering makan daging. Pertanyaannya, lebih sering mana kita makan daging dengan Nabi dan sahabatnya? Lebih sering mereka, rahimakumullah. Jadi saudaraku di belakang Allah saya, itu contoh kita kadang menunda atau enggak melakukan sesuatu yang padahal potensi pahalanya besar sekali. Itu bagian pertama dari surat ini. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kemudian Allah bertanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya wahai manusia sekalian. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi dalam Al-Qur'an Bapak-bapak, kalau kita buka Quran, kalau ketemu kata insan itu seringkali maknanya negatif. Allah sedang nyebut dosanya lah, Allah sedang nyebut maksiatnya, Allah sedang nyebut misalnya kerugiannya. Contoh dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insan juga kan? Lafi khusrin, sungguh rugi. Nah di ayat ini juga sama. Ya ayyuhal insan, Allah juga manggil manusia, wahai manusia sekalian, ma gharraka bi rabbikal karim. Gharra yaghurru, ghurur. Mungkin Bapak pernah dengar kata-kata ghurur? Ad-dunya mata al-ghurur. Pernah dengar itu kan? Ghurur artinya menipu. Maka Allah di dalam ayat ini bertanya, wahai manusia, kenapa kalian tertipu dan melupakan nikmat Allah yang besar kepadamu? Ma gharraka bi rabbikal karim, dengan Rabbmu yang karim. Nah, nama Allah atau sifat Allah kan banyak, ada 99. Pertanyaannya, kenapa Allah milih kata karim? Kenapa enggak yang lain? Artinya kita sering sekali tertipu dengan kekariman Allah. Karim artinya kemuliaan, ya kan? Allah beri kita kemuliaan, baik kedudukannya. Tertipu, lupa dia sama Tuhannya, bahwa sungguhnya itu bersumber dari Allah. Allah beri kemuliaan, punya istri solehah, anak-anak baik, lupa dia dengan Tuhannya. Masya Allah. Jadi yang paling sering membuat kita lupa, rahimakumullah, bukanlah kegagalan, bukanlah ujian yang berat, bukanlah cobaan, bukanlah musibah. Yang paling sering membuat kita lupa justru adalah kemuliaan. Coba orang kalau susah Pak, gampang diajak ke masjid. Benar nggak? Yang udah pensiun gampang nggak Pak ke masjid? Gampang kan? Ya, yang udah masjid yuk Pak Haji. Ah iyalah, mau ngapain lagi saya di rumah katanya. Duit juga nggak ada, ke masjid. Itu rahimakumullah. Siapapun mau lagi sehat, kita kan mulia tuh, dapat kemuliaan sehat, kadang-kadang jadi lupa sama Allah. Ya magharraka bi rabbika al-karim. Nah, kemudian Allah sebutkan nikmat apa saja yang Allah sudah berikan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Khalaqa sawwa adala. Khalaqa menciptakan, sawwa menyempurnakan. Jadi kita enggak setengah diciptakan, fully kita terciptakan dengan baik, sempurna sudah. Jadi manusia kita. Kemudian adalak, seimbang rahimakumullah, proporsional, sahih, proporsional. Coba lihat tangan kita. Jadi gini, ulama menyebutkan dua hal tentang kata-kata adalak. Satu, ketika Allah menciptakan mata manusia, iyalah mata itu enggak seperti mata elang, tapi kemampuannya luar biasa. Ia bukan hanya mampu melihat, tapi ia juga indah untuk dilihat. Sahih? Mata elang emang indah dilihat? Enggak, Pak, biasa aja. Mata kita, ada orang jatuh cinta gara-gara lihat mata doang kan? Masya Allah. Itu. Jadi Allah kasih tangan berfungsi. Tangan kita nggak perlu jadi kaki kan? Kita nggak perlu jalan pakai tangan. Tangan beneran, fungsi tangannya sempurna. Allah kasih kaki, kaki kita sempurna rahimakumullah. Kita nggak punya sirip. Artinya harusnya kita nggak bisa berenang. Tapi kita bahkan mampu berenang dengan sangat baik kan? Dengan melatih tangan dan kaki kita. Ya salam. Itu namanya fa'adalak. Jadi yang pertama, Allah sempurnakan, semuanya berfungsi dengan sempurna, kemudian Allah seimbangkan. Maka manusia itu rahimakumullah satu-satunya makhluk yang enak dilihat dari sisi manapun. Nggak ada makhluk kayak manusia. Manusia mulai dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan, dari atas, kecuali yang mungkin ada masalah dengan sesuatu kan. Hamba-hamba Allah yang dapat ujian,
Tapi selama kita seperti ini, normal-normal aja, sehat-sehat aja, maka manusia itu indah dilihat dari mana pun. Fa'adalak. Nah, kenapa Allah menyebutkan nikmat yang ada pada tubuh manusia? Kenapa Allah nggak menyebutkan nikmat-nikmat lainnya yang justru lebih besar? Justru karena nikmat yang ada pada tubuh manusia lah nikmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dalilnya surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Wa-Turi Sin. Ya kan? Kemudian tiba-tiba Allah SWT mengatakan bahwa manusia itu adalah ahsanat taqwim, khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, rahimakumullah, sya'arakabak. Kemudian Allah bentuk tubuh kita dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya gini. Ini sekedar informasi aja atau ada unsur pengingat kesadaran akan kemahakuasaan Allah? Jawabannya pengingat kesadaran. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, Bapak. Artinya apa? Allah sedang ngingetin kita bahwa walaupun jenisnya manusia, tapi nggak ada yang serupa. Sehingga kita nggak perlu pakai plat nomor di sini kan? Kenapa kendaraan kita dikasih plat nomor, Pak? Kasih nomor mesin, nomor bodi, karena banyak yang serupa. Model yang sama maka jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Manusia boleh saja dia sukunya sama, bahkan ayah dan ibunya sama. Ada yang serupa, Pak? Nggak ada. Masya rakabak. Rakab itu tarkib, assembly kalau bahasa kita itu ditarkib. Jadi disusun. Ketika Allah menyusun kita, membuat postur tubuh, maka postur itu nggak ada yang serupa. Maka kita nggak perlu jalan-jalan tulis nama kita biar orang nggak salah. Lah, bayangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan jumlah manusia, nggak ada satupun perusahaan yang sekarang mengeluarkan produk melampaui jumlah manusia di muka bumi, nggak ada kan? Udah nggak terhitung jumlah manusia dan nggak ada yang sama. Masya Allah. Kalaupun ada mirip aja, tapi nggak ada yang sama persis. Ya kembar identik itu tetap saja ada bagian yang berbedanya. Rahimakumullah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini bagian kedua dari surat Al-Infitar ini. Apa kesadaran yang perlu kita bangun, pelajaran buat kitanya? Ya, kita nggak perlu kemana-mana. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, berdiri depan cermin. Kita kan bercermin tuh pagi-pagi. Maka kemudian Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah baguskan bentuk tubuhku, maka baguskan pula akhlakku. Khalas. Itu aja, rahimahullah. Begitu kita lihat tubuh kita, fisik kita, maka kita langsung ingat Allah. Luar biasa Quran. Coba lihat Bapak-Bapak. Kenapa Allah nggak menyebutkan kemudian nikmat yang lain? Hikmahnya lagi, karena belum tentu semua orang bisa menikmati. Iya kan? Tapi tubuh semua orang menikmatinya. Selama dia manusia terlahirkan ke muka bumi ini, maka dia melihat tubuhnya. Oh, ada saudara-saudara kita yang nggak mampu, yang kemudian tubuhnya bermasalah. Khalas. Mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Iya, karena kekurangan yang Allah berikan di dunia ini itu berarti kesempurnaan kelak di akhirat. Sisanya kita ini yang diciptakan oleh Allah SWT sempurna, maka harus sering-sering melihat lagi fisik kita. Betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya berawal dari fisik ini kan? Iya, pekerjaan yang kita peroleh. Iya kan Bapak-bapak? Dulu saya ingat untuk jadi guru saja kan nggak boleh kalau terlalu pendek. Dulu saya ingat ada standar tinggi untuk guru, bukan hanya di militer, karena nanti khususnya yang mau ngajar di SD atau TK, kalau enggak nanti kita ketawain sama muridnya. Saya udah nggak tahu apakah standar itu masih ada nggak sekarang. Jadi semua berawal dari fisik ini, profesi yang kita tekuni, pasangan hidup yang sekarang memilih untuk hidup bersama kita, pasti melihat tubuh kan, melihat fisik. Ya, walaupun berbeda kadar penglihatannya dari satu orang ke yang lainnya. Jadi dengan itu kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, ini yang jadi soal nih. Sudahlah nikmatnya banyak, sudahlah sadar bahwa pasti akan terjadi hari kiamat, semuanya akan berakhir. Tetap saja tukadzibuna biddin. Mendustakan agama. Menganggap agama nggak penting, menganggap agama nggak perlu, menganggap agama nggak eksis dan seterusnya. Nah, rahimakumullah, jadi di sini apa pelajarannya di bagian yang ketiga ini? Instruksi dari Allah, pesan dari Allah agar
menempatkan agama pada tempat yang penting. Jadi agama ada peran dalam hidup kita. Semua harus merasa seperti itu. Itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi isu agama jadi isu penting. Kalau bahasa orang sekarang kan begitu. Isu apa nih sekarang nih? Isu agama harusnya. Di mana? Dimanapun. Bapak-bapak jujur sajalah kita. Bapak misalnya punya anak gadis, dilamar oleh seorang pemuda, punya semuanya. Tapi datang ke rumah ngelamar dalam keadaan mabuk, Pak. Diterima nggak? Lah. Punya semua. Bahkan dia begitu akan nikah sudah menyiapkan rumah, kebun, saham dan sebagainya untuk anak kita yang gadis itu. Langsung balik nama. Tetap ditolak. Nomor satunya agama. Apapun pada akhirnya agama. Ya, pertimbangan kita pada akhirnya harusnya agama. Maka rahimakumullah, idealnya dari awal saja kita selalu bawa-bawa agama aja. Ya kan? Karena ujung dari sesuatu yang dilakukan berdasarkan pendekatan agama pasti insya Allah baik. Dan kita bersyukur sekali kepada Allah SWT. Republik ini kan dibangun atas dasar agama, ketuhanan yang Maha Esa, dan bahkan menjadi sila ke-1, Masya Allah. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya, agama rahimakumullah. Bal tukadzibuna biddin. Di hari ini orang baca Quran banyak. Bahkan yang hafal Quran bertambah jumlahnya dalam jumlah yang signifikan. Tapi yang paling sedih apa rahimah? Bahkan yang sudah hafal Quran pun kadang-kadang nggak berkenan mengikut sertakan agama dalam aktivitasnya. Ya, dalam beberapa kesempatan ketika diingatkan, lah Anda kan hafal Quran. Ya Quran sih dia hafal, tapi kan ini masalahnya beda. Padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin ke Allah, buktikan bahwa kita nggak masuk dalam kelompok yang mendustakan agama. Caranya bukan sekedar nggak injak-injak Quran atau nggak buang Quran atau nggak bakal Quran, bukan itu rahimakumullah. Tapi membuktikan bahwa kita bagian orang-orang yang mencintai dan jujur dengan agama adalah dengan cara bawa-bawa agama dalam urusan apapun, rahimakumullah. Dan itu pasti baik insya Allah, pasti baik insya Allah. Kayak sekarang kan, sekarang ini kan isu percakapan. Kan mengerikan. Jadi dunia sekarang kan terganggu nih, dunia sekarang. Kalau bapak-bapak ngerasain itu mulai dari Amerika, Eropa itu kan narasi orang itu nggak enak banget didengar gitu. Jadi saling hujat, saling serang, saling sebenar semuanya. Ini kita bingung, sebenarnya nggak perlu bingung, Muslim nggak perlu bingung. Kita cukup kembali ke agama saja. Dari dulu Allah sudah ingatkan, ya kan? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali selalu pasti ada yang mengawasi, raqib atid. Maka harusnya kan dikendalikan ucapannya. Dia pilih ucapan yang tepat. Ketika di hadapan saudaranya yang muslim, maka dia ucapkan ucapan yang membahagiakan saudaranya, bukan menghalalkan yang haram, bukan. Tapi harusnya ia bunyikan ucapan yang membuat saudaranya tentram. Kan gak enak Pak, kalau kita ketemu orang pasti kita akan menjauh dari sahabat yang kalau ketemu pasti nyerang. Pasti kita jauh rahimakumullah. Makanya Nabi SAW bahkan dalam, kalau Bapak pernah baca kitab hadis Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, ada hadis itu Nabi mengatakan, ana lastu bil la'an. Aku bukanlah orang yang suka melaknat. Lalu kita kan sekarang kadang-kadang gitu kan, mohon maaf dalam tanda kutip, ngata-ngatain itu kayaknya kok jadi biasa aja gitu. Ya, oh seneng banget, puas banget. Puas saya udah ngata-ngatain orang itu, rahimakumullah, terjadi kadang-kadang hari ini. Berikutnya kita lanjut ke bagian akhir. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ada yang menjaga, malaikat yang mulia. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus Allah sebutkan sifat malaikatnya kiraman katibin? Kalau katibin oke lah, menulis, berarti dicatat kan? Kesan kiraman, haruskah orang pihak atau malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal kita itu malaikat yang bersifat kiram? Kiram itu karim, mulia. Kiram itu bentuk jamaknya. Jawabannya iya. Kenapa? Agar ia nggak memasukkan unsur-unsur lain dalam pencatatan itu. Jadi nggak berdasarkan interpretasi, tapi cukup berdasarkan fakta saja. Jadi faktanya orangnya sholat, ya udah catat sholatnya. Faktanya orangnya khusyuk, ya catat khusyuknya. Faktanya, jadi nggak pakai interpretasi gitu. Kiraman katibin, dicatat. Nah, ulama berbeda pendapat tentang apa saja yang dicatat. Apakah semuanya? Duduk-duduk, ngobrol, apakah dicatat juga? Ada yang mengatakan semuanya dicatat, ada juga yang mengatakan hanya yang berpahala atau berdosa saja yang dicatat.
pendapat jumhur semuanya dicatat. Rahimakumullah. Nah ini yang jadi soal nih. Begitu semuanya dicatat, oke lah dia ustadz misalnya. Dia dipanggil ulama sama orang lain, alim dan seterusnya. Baik, banyak amal soleh, tapi nggak taunya begitu dikalkulasi kelak di hadapan Allah, kesia-siaannya lebih banyak daripada amal solehnya. Musibah nggak kira-kira? Musibah kan? Jadi yang bagian kan yang berpahala, kan jadi ada 3 bagian kan catatan itu nantinya. Kira-kira ilustrasinya begitu, berpahala, berdosa, dan tidak apa-apa. Kan ada tidak apa-apa kan dalam Islam yang sifatnya mubah itu kan, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Lah begitu dibuka catatannya di akhirat, oke, pahalanya banyak, tapi yang tidak ada apa-apanya, yang mubahnya berlebihan, melampaui pahalanya. Bayangkan. Ini yang harus kita waspadai karena semuanya dicatat. Maka rahimakumullah kita ketemu kan relevansinya kan, keterkaitannya dengan awal ayat tadi yang alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jangan lupa memprioritaskan unsur pahala dalam setiap aktivitas. Agar karena malaikat nyatet semuanya, jadi nggak sia-sia catatan itu. Sedih kan? Begitu dibuka lagi nggak taunya nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada. Kita berharap catatannya berpahala, rahimakumullah. Ya. Taib. Bagian terakhir dari surat ini, dari surah Al-Infitar, kemudian Allah SWT mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apalagi lanjutannya? Innal abrara lafi na'im. Nah, sekarang bicara tentang nikmat, ya. Nikmat-nikmat yang akan didapatkan. Jadi kalau bahasa tafsir itu husnu aqibatil abrar wa su'ul aqibatil asyrar. Kita nyebutnya akibat bahasa Indonesia kan, aslinya bahasa Arab. Aqibah. Artinya sama persis. Jadi ayat di bagian terakhir itu mulai dari innal abrara lafi na'im sampai penghujung surat itu tentang baiknya akibat yang diterima oleh orang-orang baik dan buruknya akibat yang diterima oleh orang-orang buruk. Gitu. Nah sekarang jadi orang baik, innal abrara lafi na'im. Orang baik pasti dalam nikmat. Pertanyaannya, apakah orang baik hanya akan dalam nikmat di akhirat saja? Jawabannya enggak. Sejak di dunia ini pasti sudah merasakan nikmatnya. Kenapa? Dalilnya hadis Nabi, karena Nabi pernah mengatakan gini, kehidupan akhirat tidak jauh berbeda dengan dunia. Jadi ketika engkau melihat orang itu di dunia dekat dengan Allah, maka ia akan dekat dengan Allah di akhiratnya. Jadi enggak akan kebalik-balik, rahimakumullah. Orang di dunianya jauh dari Allah SWT, maka begitu pula lah nasibnya kelak di akhirat. Maka innal abrara lafi na'im, artinya kenikmatan yang diperoleh oleh orang baik sudah mulai dirasakan sejak di dunia. Pertanyaannya adalah jenis kenikmatan apa? Harta? Jawabannya tentu bukan, karena Abu Hurairah itu miskin, Bapak-bapak. Kedudukan juga bukan. Banyak sahabat Nabi yang biasa-biasa aja. Jawabannya hati. Karena ujung-ujungnya hati, Bapak-bapak. Sahih? Iya. Kenapa orang gaji tinggi, kedudukan bagus, keluar hati. Kita pilih istri, hati. Kita sayang banget sama anak-anak, hati. Kita peduli sama teman, hati. Hati, rahimahullah. Maka hadiah terbesar yang mulai bisa kita rasakan kalau kita memang sudah masuk dalam kelompok abrar adalah suasana hati, tentram, rahimahullah. Enak hatinya. Nyaman rasanya, nggak ada kasak kusuk, nggak ada gelisah, keterlaluan, nggak karuan, nggak. Hari ini kan kadang-kadang kita ketemu orang baik, ketemunya malah di masjid, gimana nggak baik? Pasti baik kan? Ketemu di masjid, tapi begitu selesai sholat ceritanya masalah mulu, berarti hatinya masalah. Sahih? Masalah mulu. Padahal dia punya rumah, punya makan, punya kendaraan, punya semua, tapi hatinya nggak dapat hadiah ketenangan dari Allah SWT. Dalilnya apa? Dalilnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tentram? Jadi hadiah ketentraman hati itu, itulah hadiah yang bisa kita rasakan sejak di dunia ini kalau kita sudah masuk dalam kelompok al-abrar, orang-orang baik. Maka rahimakumullah, mudah kan? Indikatornya kita sendiri yang tahu. Jadi kalau kita memang udah dekat sama Allah, sholat kita sudah lebih baik, sudah lebih khusyuk dan seterusnya, udah ada baca Quran dan sebagainya, nanti lihat hati kita.
Kalau terus saja ada rasa benci sama orang, dendam, sakit hati dan sebagainya, gelisah dan seterusnya, maka hati itu bermasalah. Beda Bapak-bapak ya, beda dengan hati orang yang gelisah karena belum berbuat. Nah, itu positif. Kayak misalnya apa? Contoh sederhana kita yang biasa sholat duhur ini kan. Coba deh Pak, nanti misalnya tiba-tiba sibuk sekali, kita nggak sempat sholat duhur, udah jam 1, jam 2. Itu gelisah kan? Nah, itu hati yang positif kalau begitu. Bukan itu maksudnya. Ini yang gelisah nggak karuan. Begitu diulas, dibahas, ternyata kegelisahan itu nggak bermakna sama sekali. Mau contoh Bapak, saya pernah mengalami situasi ekstrim itu. Seorang ibu bertanya gini ke saya, dia gelisah sekali, datang Ustaz nelpon, Ustaz saya mau konsultasi. Dia nanya gini, Ustaz anak saya sekarang di Turki, ngapain Bu? Belajar hafal Quran, melanjutkan studi dari pesantrennya. Terus ibu ada masalah apa? Ini masalah Ustaz, saya udah gak bisa tidur berhari-hari. Masalahnya tahu gak Pak? Saya khawatir masa depan anak saya Ustaz. Dia cuman peduli ngurus Quran aja. Nanti dia mau makan apa? Gelisah yang tidak pada tempatnya. Si ibu itu di jilbabnya gede Pak, solehah. Lah anak masuk pesantren kok. Saya tanya, ibu itu ke Turki yang biayai siapa? Lah saya biayai sendiri Pak Ustaz. Lah terus, iya tapi ini sudah 2 tahun di sana. Emang gak ada progres hafalan? Oh Masya Allah, anak saya seneng Ustaz, ngafal terus. Tapi saya gelisah gak bisa tidur, nanti dia mau makan apa? Bayangkan, saya sampai bingung ini kok gimana cara ngasih masukannya rahimakumullah. Itu masalah hati, jadi gak dapet, gak masuk kategori abrar. Menggelisahkan, meresahkan sesuatu yang harus membahagiakan coba. Masya Allah. Dan itu secara gak sadar, tiba-tiba kadang-kadang menyerang kita rahimakumullah. Maka kita harus masuk kelompok abrar. Caranya bagaimana? Balik aja lagi ke atas ayat ini tadi. Sadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Maka tugas saya prioritas apa yang paling berpahala. Harusnya kalau prioritas apa yang paling berpahala, itu kan pahala banget itu. Ngedidik anak, anakmu masuk pesantren, mau hafal Quran, kurang pahala apa lagi? Harusnya sudah tentram. Tapi ternyata karena lupa dengan skala prioritas ilahiyah, akhirnya nggak tentram. Berikutnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, yang fujar di jahim, di jahannam. Apa itu fujar? Fujur, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fujur. Fujur itu berbuat hal-hal yang keji, yang gak enak dilihat, yang gak pantas, gak selayaknya dilakukan. Itu fujur rahimakumullah, luar biasa. Jadi banyak sekali ajaran Islam ini berkesesuaian dengan akhlak kita sehari-hari, dengan moral kita dalam tata krama kita dalam keseharian. Jadi siapa yang kemudian hidup dalam jahanam, hidup dalam ketersiksaan, mereka yang sudah tidak peduli dengan tata krama nilai-nilai ini. Dari sejak kapan? Dari sejak di dunia ini. Apa yang dirasakannya? Hatinya hancur. Kita sering mungkin dengar ungkapan orang mengatakan, saya hidup dalam neraka, padahal ia sedang berada dalam rumah yang cukup indah. Innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. 2 hal. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari kiamat. Hari di mana seseorang tidak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Sekarang kan enak ini, bapak-bapak manggil saya ustad, minimal ada gelar ustad lah. Ya. Di akhirat emang bakalan Allah manggil saya ustad? Nggak bakal Pak. Semua orang dipanggil nama sama, nggak ada gelar sama sekali. Nama tok. Artinya kita nggak akan bawa apa-apa, wala pakaian, wala apapun. Prototipe situasinya persis seperti ketika kita kelak dibungkus dengan kain kafan itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Keputusannya hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Maka kan biasa sebenarnya kita begitu kan? Sebenarnya logika ini kita praktekkan bahwa dalam hidup kita. Kita sekarang kalau tahu pihak ini yang menentukan, maka kita akan baik sama pihak itu. Luar biasa. Kita kalau tahu beliau yang menentukan, kita akan baik sama beliau. Nah sekarang kita tahu Allah yang menentukan, tapi kok nyantai aja, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Dia tahu kebahagiaan keluarganya Allah yang tentukan, karirnya Allah yang tentukan, profesionalismenya Allah yang tentukan, kedudukannya Allah yang tentukan. Kalau semuanya Allah yang tentukan, lantas kenapa saya nggak ke Allah aja langsung? Minta aja ke Allah. Maka rahimakumullah, yang benar itu adalah orang ketika berkeinginan dalam hidup dunianya, ia mendekat kepada Tuhannya. Dia langsung minta kepada pihak yang paling bisa untuk menjawab permintaannya. Dan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau di dunia kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah nanti di akhirat Allah akan memutuskan yang terbaik untuk kita. Demikian Bapak kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Kita tutup. Nggak ada pertanyaan kan ya? Oh ada. Masih boleh Pak, masih ada waktunya. Silakan. Ya. Itu kan karena fase Mekah Pak. Fase Mekah yang masuk Islam masih sedikit sekali. Jadi orang baiknya masih sedikit banget. Sehingga Allah SWT mengingatkan mereka agar kan yang buruknya yang lebih banyak. Nabi itu 3 tahun berdakwah pertama, dari sejak usia Nabi 40 tahun sampai 43 tahun, yang masuk Islam itu nggak lebih 40 orang. 3 tahun dan itu kampungnya Nabi. Ketika hijrah setelah 13 tahun berdakwah, itu yang masuk Islam sekitar hanya 150-an orang saat hijrah. 13 tahun lah sekarang kalau ada kiai bikin pesantren, baru 2 tahun aja santrinya udah ribuan. Artinya penolakannya luar biasa terhadap Nabi, yang Nabi itu orang Mekah sendiri. Nah pelajarannya dari situ, rahimakumullah, Allah lebih mendahulukan untuk mengingatkan mereka jangan masuk dalam kelompok fujar seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat Al-Quran secara keseluruhan, temanya memang seperti itu. Jadi prinsipnya yang hari ini kita adopsi prinsip itu, kita menyebutnya ini dengan istilah utamakan keselamatan. Selamat dulu baru kerja, sahih? Iya. Itu juga sama, selamat dulu dari neraka maka engkau bisa masuk surga. Bukan ayo masuk aja ke surga, udah pasti engkau gak akan ke neraka. Enggak begitu, selamat dulu dari neraka. Maka lebih banyak ayat dalam Al-Quran yang mengulas tentang mengerikannya neraka, rahimakumullah. Bukan Allah pengen nakut-nakuti, bukan. Karena orang yang takut, kita pernah bahas ini sebelumnya, ya kan, yang waktu itu khauf itu, orang yang takut pasti hidupnya jadi positif. Takut gak bisa menafkahi keluarga, serius bekerja. Takut karirnya nggak membaik, maka jadi profesionalisme. Takut dibenci masyarakat, maka pasti sering berbagi. Ketakutan itu positif, cuman Allah minta kita takut utamanya ke Allah, jangan ke manusia. Gitu Bapak jawabannya, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini ya Bapak-bapak, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.